Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, review pertandingan menghadapi Aston Villa di hari Ahad nanti. Oh ya, by the way, di pertandingan terakhir ini tidak ada live commentary ya, karena sesuatu dan lain hal. Ya, kalau melihat Manchester United baru saja kalah di final, ini masih sangat menyakitkan ya, masih sangat memukul menurut gue. Klub secara keseluruhan, fans terpukul, staff terpukul, pelatih, pemain tentu saja. Gua harapkan pemain juga terpukul, by the way. Manchester United sedang berada pada titik yang sangat rendah menurut gua, sangat-sangat rendah, kalau tidak bahkan paling rendah. Anti klimaks menurut gua perjalanan Manchester United di Europa League, di mana mereka sebenarnya berjalan ke final dengan gagah ya, tidak terkalahkan, menyingkirkan unggulan, mendapatkan hasil-hasil yang spektakuler menurut gue, tapi di final melempem. Itu mungkin menurut gue. Tottenham Hotspur tidak tampil secara brilian menurut gue, tapi Manchester United juga melakukan terlalu banyak kekurangan dan kesalahan di pertandingan tersebut. Nah, dengan rasa kekecewaan yang masih besar, dengan rasa pukulan yang masih terasa, Manchester United akan menjamu Aston Villa, tim yang saat ini sedang berada pada persaingan untuk mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Mereka pastinya akan berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal. Motivasi mereka sedang besar, dan mereka menurut gue akan menghadapi tim yang itu tadi yang sedang hancur, yaitu adalah Manchester United. Aston Villa, mereka ingin merasakan apa yang mereka rasakan musim ini. Mereka sudah menikmati indahnya bermain di Champions League. Bahkan mereka juga membuat hasil-hasil yang spektakuler. Apa yang mereka lakukan di Champions League sebelum mereka tersingkir oleh PSG. Hasil yang fantastis dari Aston Villa. Bahkan mereka menghuni 8 besar. Artinya tim yang langsung ke babak 16 besar tanpa harus playoff. Perjalanan mereka bahkan bisa sampai ke perempat final, dan mereka ingin hal itu mereka ulangi, dan syaratnya adalah mereka harus mendapatkan tiket Liga Champions. Nah, perjalanan Aston Villa untuk mendapatkan tiket Liga Champions, kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir, fantastis. Mereka sapu bersih, mereka mendapatkan 3 kemenangan beruntun. 1-0 menghadapi Fulham, 0-1 menghadapi Bournemouth, dan yang terbaru terakhir mereka menang 2-0 menghadapi Tottenham Hotspur. Dan sekarang mereka akan away ke Old Trafford. Mereka datang menurut gue dengan motivasi yang sangat-sangat tinggi, dan ini yang akan menjadi pembeda menurut gue dari Manchester United. Kita tidak perlu dulu atau belum dulu berbicara terkait dengan situasi teknis, tapi situasi motivasi. Ini penting, terutama ketika menuju akhir musim seperti ini. Aston Villa sangat menggebu-gebu menurut gue. Mereka ingin mendapatkan hasil positif. Dan ini berbalik dengan Manchester United. Gue gak tahu apa motivasi dari Manchester United di pertandingan terakhir nanti di Old Trafford. Dengan hasil liga yang buruk, sangat-sangat buruk, dan segala kompetisi yang mereka ikuti, baik itu lokal Carabao, FA, dan yang terbaru tentu saja Europa League. Gue nggak tahu lagi apa motivasi mereka di pertandingan akhir musim nanti. Hasil apapun tidak akan merubah keadaan. Manchester United akan tetap berada di papan bawah. Kalaupun ada satu motivasi yang gue harapkan, terutama dari pemain ya untuk mengobati kekecewaan dari fans. Tapi gue gak tahu apakah mereka punya motivasi itu, dan motivasi itu mereka miliki juga dengan besar di Old Trafford. Bayangkan, ini kandang Manchester United, akan ada puluhan ribu fans Manchester United yang datang dari mana-mana. Dengan kekecewaan yang mereka dapatkan musim ini, puncaknya tentu saja di Europa League nanti. Bagaimana dengan pemain? Apakah mereka akan berusaha untuk mengobati luka yang sangat besar itu dari para fans, atau mereka pun juga tidak peduli? Itu menjadi pertanyaan gue sih di pertandingan nanti. Manchester United musim lalu
Ketika bermain di Old Trafford ya, di pertandingan Liga, bahkan dalam 2 musim berurutan, ya mereka mendapatkan kemenangan menghadapi Aston Villa. Di musim ini pun juga gue ingat di pertemuan pertama di Birmingham, ketika itu ramai ya, situasi tentang Erik ten Hag, kalau mendapatkan hasil negatif akan dipecat segala macam, tapi situasi berakhir dengan 0-0, dan bahkan penampilan Manchester United cukup lumayan di pertandingan tersebut. Tapi menurut gue ini akan bisa jadi akan berbeda ya ketika menghadapi Aston Villa nanti. Aston Villa pastinya akan datang dengan kekuatan penuh ya, karena Unai Emery seperti gue katakan tadi ingin mengamankan poin maksimal di Manchester United. Ada mungkin beberapa pendapat yang mengatakan oke, mungkin saatnya menurunkan pemain muda karena kekecewaan melihat para pemain senior terutama di pertandingan puncak Europa League di final. Tapi menurut gue justru sebaliknya. Ada 2 alasannya untuk jangan menurunkan pemain muda. Nomor 1, sekarang klub ini sedang berada pada situasi yang dasar sekali, bawah. Menurunkan pemain muda di situasi seperti ini bukan situasi yang ideal. Yes, bisa saja mereka menampilkan sesuatu yang luar biasa, tapi justru punya peluang yang besar. Mereka ini sedang juga terkena pukulan. Motivasi mereka pun juga sedang rendah menurut gue, pemain-pemain muda. Cido, Harry Amas, Tyler Frederiksen. Dengan pengalaman yang mereka miliki, ini bukan periode yang mudah. Dan sangat rentan mereka justru akan terhambat perkembangannya. Dengan keadaan seperti ini, kalau mereka berbuat kesalahan di atas lapangan. Kalau berharap mereka untuk tampil tanpa beban dan segala macam, dengan pengalaman yang mereka miliki, menurut gue dengan segala respek, sulit untuk dilakukan. Gue justru melihat ya, inilah kesempatan untuk pemain-pemain senior speak up di atas lapangan. Dengan keadaan mendekati bursa transfer musim panas, inilah waktu yang tepat menurut gue untuk bukan merealisasi ya, kayak melihat kenyataan dari judgement ya, atau penghakiman yang selama ini ada, terutama dari sisi motivasi. Para pemain pastinya tahu, oke, kita juga tahu para pemain pasti down ya, tapi fans juga lebih down menurut gue. Fans berada di belakang mereka selama musim ini, tetap support dan segala macam. Fans pastinya pasti kecewa. Gue masih kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain di pertandingan final. Kesalahan yang mereka lakukan, karakter yang tidak cukup kuat menurut gue, sangat mengecewakan, sangat menyedihkan. Gue harapkan mereka bisa membalikkan hal itu gitu loh. Memang tidak akan berarti apa, bukan berarti tidak berarti banyak, katakanlah seperti itu ya, karena Manchester United tidak akan kemana-mana di Liga, trofi sudah tidak mungkin dimenangkan lagi. Tapi inilah waktu untuk mereka bisa sedikit membayar lah menurut gue ya, kekecewaan fans musim ini. Sekaligus juga untuk memvalidasi apakah mereka masih layak tampil di Manchester United atau tidak. Karena dengan keadaan seperti ini, kalau mereka juga tampil ataupun motivasinya jelek, menurut gue mereka tidak pantas. Kalau ada pemain profilnya seperti itu nanti ya, pemain senior diturunkan, profilnya seperti itu ya, tidak pantas berada di Manchester United. Karena pertandingan menghadapi Aston Villa nanti menurut gue ini tentang memperbaiki situasi. Ini tentang memperbaiki kesedihan ya dari fans. Ini tentang mengobati kekecewaan dan juga rasa sakit. 11 pemain yang gue inginkan untuk tampil di atas lapangan nanti. Andre Onana. Lalu Luke Shaw. Victor Lindelof mengisyaratkan Leny Yoro. Gue tidak ingin ada resiko Leny Yoro. Leny Yoro tampil fantastis di final. Istirahatkan dia. Lindelof, Harry Maguire. 4 pemain di lini tengah. Diogo Dalot di kanan. Dorgu di kiri. Casemiro dan Ugarte di tengah. 2 gelandang serang. Garnacho. Terutama setelah komentarnya setelah final ya. Garnacho. Bruno Fernandes. Dan di depan Rasmus Højlund. Mungkin Manchester United tidak menang. Mungkin seri atau kalah. Tapi yang ingin gue lihat adalah ya mereka
ingin memperbaiki situasi ini di atas lapangan dengan karakter yang kuat ya, menurut gue. Semoga itu bisa dilakukan sih. Manchester United saat ini sudah apa ya? Ya di liga mereka sudah menelan 18 kekalahan. Gue harap ini tidak menjadi angka yang ke-19 nih. Karena kalau sampai 19 kekalahan, maka 50% pertandingan Liga Manchester United musim ini itu diakhiri dengan kekalahan. Hasil yang menurut gue ya, hasil dari tim yang seharusnya terdegradasi sih. Kurang lebih seperti itu preview kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.